Manajemen waktu. Manajemen waktu adalah sebuah aktivitas atau proses perencanaan dan kontrol terhadap jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ciri time manajemen yang baik. A. Sesuai dengan tenggat waktu dan meninjau kembali kualitas kerja. B. Stres rendah dan lebih dapat menguasai perasaan. C. Mengisi waktu yang berkualitas pada tugas penting. D. Mencapai keseimbangan kerja dan hidup. E. Berjuang ke arah tujuan yang bermakna. Ciri time management yang tidak baik. A. Tenggat waktu sering terlewat. B. Bekerja lembur terus-menerus. C. Merasa stres karena kurangnya waktu atau terlalu banyak hal yang dikerjakan. D. Melompat dari hal satu ke hal lain. E. Kurangnya arah dan tujuan. Menghargai waktu. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu waktu. Orang terkaya di dunia pun tidak bisa membeli waktu dengan harta yang mereka miliki. Setiap orang memiliki waktu yang sama dalam menikmati dunia ini. Namun bagi setiap orang, waktu yang sama tersebut dapat dimanfaatkan oleh kita semua untuk melakukan apapun. Waktu bisa membuat kita menyesal jika kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan efisien. Penyesalan akan waktu tentunya berdampak kepada kualitas masa depan. Penyesalan akan waktu banyak terjadi di masyarakat. Bukan hanya kalangan tua, kalangan muda pun mengalami hal yang sama. Kenapa waktu menjadi sangat berharga? A. Waktu tidak dapat dibeli. Memang waktu tidak dapat dibeli, bahkan oleh orang terkaya sekalipun. Sesuai dengan quotes, sumber daya terbaik Anda adalah waktu Anda, menurut Brian Tracy. Waktu menjadi sumber daya yang sangat berharga, oleh karena itu kita hanya menggunakannya dengan baik, agar waktu yang berharga tidak terbuang sia-sia. B. Waktu tidak dapat disimpan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyimpan waktu. Waktu itu terbuka bagi semua orang. Diberikan waktu yang sama dan terus-menerus habis. C. Waktu tidak bisa di-stop. Semua orang diberikan waktu yang terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lalu, goal setting and menentukan prioritas. Prioritas merupakan pemilihan sebuah atau sesuatu hal dengan mendahulukan satu hal dibandingkan hal yang lain. Prioritas biasanya dilakukan atas dasar kepentingan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Prioritas sangat penting dilakukan karena kerja keras kita dalam bekerja akan mendapatkan hasil yang dicapai sesuai tujuan. Dan jika tidak menentukan prioritas kerja keras kita, sering mengorbankan hal lain karena tidak memandang hal strategis yang dicapai lebih dulu. Dalam menentukan prioritas, ada beberapa teknik yang harus dilakukan. A. Menentukan tujuan. Pertama, ketika Anda tahu kemana akan pergi, Anda dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan sesuai urutannya. Kedua, tanpa menetapkan tujuan yang tepat, Anda akan membuang waktu dalam kebingungan akan prioritas yang bertentangan. Tetapkan tujuan dengan metode SMART, yaitu spesifik atau tertentu. Kedua, measurable atau terukur, dapat diukur. Ketiga, achievable atau dapat diraih atau dicapai. Keempat, realistic atau masuk akal. Dan kelima, timely atau jangka waktu. B. Menyusun skala prioritas. Penggolongan aktivitas kepada golongan-golongan tertentu. Misalnya, penting, amat perlu, amat utama, sangat berharga, sangat berguna, genting, berbahaya, kritis, keadaan yang mungkin segera menimbulkan masalah. Penggolongan ini dimungkinkan dapat memudahkan seseorang dalam mengambil prioritas mana yang ingin dikerjakan. Sebenarnya dalam menentukan prioritas sangat sederhana jika ada hal yang penting di antara hal-hal lainnya. Kemudian terjadi bagaimana kalau banyak prioritas. Jika sesuatu berada pada prioritas tertinggi, maka yang harus dilakukan adalah A. Daftar semua tugas. B. Urutkan tugas-tugas Anda untuk efisiensi. C. Negosiasikan batas waktu. Manfaat mengatur waktu. Manfaat mengatur waktu itu sederhana. Manajemen waktu yang baik memungkinkan untuk mencapai hasil yang lebih besar dalam periode waktu yang lebih singkat yang mengarah pada lebih banyak kebebasan waktu, membantu fokus lebih baik, memungkinkan menjadi lebih produktif, menurunkan stres, dan memberi lebih banyak waktu untuk dihabiskan dengan orang-orang yang paling berarti. Jika Anda dapat belajar mengatur waktu secara efektif, akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang lebih besar dan tujuan yang lebih besar dengan cara yang penting.
mudah dan produktif. Ketika Anda belajar untuk mengendalikan waktu Anda melalui manajemen waktu yang baik, Anda dapat menjadi lebih produktif dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan penting Anda dengan cara yang paling sederhana dan termudah. Manfaat manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu dapat menguntungkan Anda dalam beberapa cara. 1. Mengurangi stres. Mengelola waktu secara efektif dapat secara langsung mengurangi tingkat stres Anda. Ketika dapat mengendalikan waktu, segala sesuatu menjadi lebih mudah dan stres berkurang. Ketika tidak memiliki kendala atas waktu kita mudah lelah, merasa kewalahan, bekerja lebih lama dan lebih lama-lama memikirkan hanya untuk membuat tugas. 2. Lebih banyak kebebasan waktu. Mengelola waktu menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif akan membantu dalam membebaskan lebih banyak waktu untuk melakukan lebih banyak hal yang penting bagi kita. Lebih banyak kebebasan waktu dari pekerjaan akan membuat kita lebih produktif, kreatif, dan bersemangat. 3. Fokus yang lebih besar. Penggunaan waktu yang paling efektif adalah ketika kita dapat fokus pada proyek, peluang, dan orang-orang penting dalam hidup kita. Daripada mencoba melakukan segalanya dan terus mengejar-ngejar ketinggalan, manajemen waktu yang efektif akan membantu memfokuskan waktu hanya pada sejumlah kecil aktivitas produktif. 4. Tingkatkan produktivitas yang lebih tinggi. Ketika kita dapat memfokuskan waktu dan energi pada hasil, kita akan menjadi lebih produktif. Jika kita memfokuskan waktu pada tugas dan daftar tugas yang panjang, waktu itu tidak akan diisi dengan banyak hal. 5. Mengurangi penundaan. Kita membuang banyak waktu untuk menunda-nunda daripada mengambil tindakan. 6. Segalanya lebih sederhana dan mudah. Keterampilan manajemen waktu yang efektif membuat segalanya lebih sederhana dan mudah. Saat kita mengontrol waktu dan tahu di mana waktu memfokuskan waktu, kita hanya tahu apa yang dilakukan oleh diri kita, daripada merasa kewalahan dan frustasi dengan daftar panjang yang harus dilakukan. 7. Lebih sedikit gangguan. Ketika kita mengatur waktu, kita tidak akan terlalu rentan terhadap gangguan daripada ditarik ke bagian arah. Kita dapat menjadwalkan waktu dalam lebih efektif dan menetapkan batasan yang lebih baik di sekitar waktu kita. 8. Anda akan memiliki lebih banyak energi. Ketika memiliki kebebasan waktu, kita memiliki lebih banyak energi, kegembiraan, dan motivasi. Ketika kekurangan waktu, kita akan merasa tidak cukup dan terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan. 9. Waktu untuk berpikir. Jika menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif, kita hanya perlu berpikir lebih banyak. Waktu untuk merencanakan, waktu untuk menyusun strategi, dan waktu untuk mencapai tujuan yang sangat penting dalam hidup kita.